Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Batubara. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang kajian sejarah dalam ilmu humaniora. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu humaniora. Secara etimologis, humaniora berasal dari kata keadaan atau adjektif. Humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi. Bentuk komparatif humanior berarti lebih manusiawi. Manusia memanusiawikan diri dalam dan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan realisasi dan kristalisasi pengembangan diri pribadi dan akal budi manusia. Dalam hubungan ini, kebudayaan dapat berarti pasif dan aktif. Secara pasif, kebudayaan berarti hasil-hasil keaktifan manusia. Misalnya alat-alat, bangunan, candi, dan lain-lain yang dibuat manusia. Secara aktif, kebudayaan berarti proses atau keaktifan manusia dalam membuat kebudayaan, atau lebih tepatnya membudaya. Jadi manusia yang membudaya menghasilkan kebudayaan. Menurut eksistensinya, manusia berada dalam dan merupakan bagian dari alam sekitarnya. Manusia serba terhubung dengan alam lingkungannya, namun manusia juga mengatasi alam terhadap alam sekitarnya. Membudayakan berarti mengubah dan mengatur alam sekitarnya agar menjadi lebih bermanfaat dan pantas bagi kehidupan manusia. Kehadiran manusia menjadikan alam sekitarnya menjadi bermakna, sebab segala sesuatu dalam alam ini hanya bermakna bila hadir dalam dan dihadiri oleh kehidupan manusia. Dipandang dari tujuannya, humaniora adalah bidang-bidang studi yang dapat dianggap dapat membina manusia menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya saya akan membahas humaniora zaman dulu dan zaman sekarang. Humaniora pada masa dahulu atau pada masa Yunani dan Romawi kuno, humaniora itu hanya meliputi bahasa dan sastra klasik. Pada masa kejayaan kebudayaan Romawi atau pada akhir Republik dan awal Kekaisaran, pendidikan humaniora ini telah meliputi sastra, filsafat, retorika atau seni pidato, sejarah dan hukum. Pada waktu itu ilmu-ilmu ini disebut dengan humanitas. Studi-studi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu ini disebut dengan studia humanitatis. Studi humaniora pada masa Renaissance mendorong lahirnya aliran kebudayaan humanisme.
Dengan mempelajari pola-pola dalam kebudayaan dan sastra klasik Yunani dan Romawi, kaum humanis berusaha mengembangkan segi-segi rohani manusia secara mandiri. Humaniora sebagai ilmu pengetahuan modern dikembangkan secara sistematik dan metodik oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai dengan 1911. Rintisan Dilthey ini kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lainnya seperti Windelband, Descartes, dan Springer. Metode yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Dilthey disebut metode Verstehen, yaitu pemahaman. Ia menyatakan bahwa berbeda dengan metode-metode ilmu alam, maka metode ilmu-ilmu kebudayaan seperti halnya ilmu humaniora ini tidak menjelaskan atau erklären, melainkan memahami yang disebut Verstehen, gejala-gejala dan pengalaman psikis manusia. Gejala-gejala psikis dan pengalaman manusia ini hanya dapat ditangkap secara langsung oleh insight atau pengetahuan yang mendalam dan dalam pengalaman. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Hubungan humaniora dengan ilmu sejarah. Sejarah ialah cerita, yaitu cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa, atau kejadian-kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap. Sebagaimana kita ketahui, sejarah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dengan metode-metode serta standar-standarnya sendiri. Mempelajari sejarah merupakan suatu jenis berpikir tertentu yang disebut pemikiran historis. Sedangkan humaniora merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Dalam presentasi ini akan diterangkan tentang hubungan sejarah dengan humaniora, yang sebenarnya antara sejarah dengan humaniora ini tidak begitu jauh perbedaannya. A. Pengertian sejarah dan humaniora. Sejarah merupakan salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya, dengan maksud kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang, serta arah program masa depan. Sejarah bisa diambil dari kegiatan manusia kota maupun desa. Permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota sangat luas, begitu juga di desa. Sedangkan humaniora, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, ialah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Kategori yang tergolong dalam ilmu ini antara lain teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi, bahasa, budaya, linguistik atau kajian bahasa, kesusastraan, kesenian, dan psikologi. Hubungan antara sejarah dengan humaniora. Di samping anggapan bahwa sejarah merupakan ilmu, terkadang juga dianggap suatu bentuk sastra, suatu cabang daripada studi humaniora, suatu pembantu bagi ilmu-ilmu sosial, dan suatu metode untuk lebih mengerti semua seni dan ilmu. Apakah di antara studi humaniora ataupun bentuk sastra dan ilmu tersebut, kesemuanya tidak mempengaruhi cara kerja sejarawan untuk menganalisa kesaksian yang ada sebagai bukti
yang dapat dipercayai mengenai masa lampau manusia. Namun, kita akan melihat bahwa jenis bukti-bukti yang dicarinya dan cara ia merangkai-rangkainya ada pengaruhnya. Analitis ini disebut dengan metode sejarah. Cara menulis sejarah mengenai suatu tempat periode, seperangkat peristiwa, lembaga, atau orang bertumpu pada 4 kegiatan pokok, yaitu yang pertama, pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu, dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan. Kedua, menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak otentik. Ketiga, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercayai mengenai bahan-bahan yang otentik. Keempat, penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi sesuatu kisah yang berarti. Beberapa ahli menganggap bahwa metode inilah yang merupakan makna utama. Jikapun tidak merupakan makna satu-satunya daripada sejarah, sejarawan menggunakan metode sejarah untuk bukti yang diwariskan pada masa lampau dan mengumpulkan data yang dapat dipercaya sebanyak-banyaknya. Data itu dapat digunakan oleh para filsuf, sarjana ilmu politik, sosiologi, kritikus, sastra, atau sarjana fisika untuk menyusun suatu sejarah pemikiran sejarah. Sejarah lembaga politik, kebiasaan-kebiasaan sosial, sastra, atau fisika. Tetapi, bagi sejarawan, data ini digunakan untuk menyusun deskripsi, tokoh, dan tempat pada masa lampau, penyajian gagasan-gagasan lampau, atau sintesa daripada metode atau periode dan budaya yang telah lampau. Perlu dijelaskan apakah ada hubungan antara sejarah dengan humaniora maupun ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya, antara ilmu-ilmu tersebut tidak terdapat beberapa yang patut dilebih-lebihkan. Pokok bahasanya itu manusia. Manusia merupakan makhluk sosial serta intelektual dalam semua bidang. Ilmuwan humaniora berminat pada contoh-contoh yang baik serta norma yang baik, sedangkan ilmuwan sosial lebih menitik beratkan kepada ramalan dan pengendalian. Semua ilmu tersebut juga memandang masa. Humaniora menitik beratkan pada masa lampau dan ilmu-ilmu sosial menitik beratkan pada masa kini dan masa depan. Sedangkan sejarah juga menaruh minat kepada masa lampau. Pada humaniora banyak membicarakan masalah pemeliharaan warisan budaya, yakni pengalaman pikiran, adat istiadat, sopan santun, agama, lembaga, tokoh-tokoh sastra, musik, seni, ilmu, dan kearifan masa lampau guna mendapatkan contoh-contoh yang unik mengenai wilayah-wilayah yang terisolasi. Masa-masa yang jauh atau garis perkembangan yang khusus. Jika seorang sejarawan menganggap dirinya pengawal daripada warisan budaya dan penafsir daripada perkembangan manusia, juga ingin memperoleh generalisasi yang nampaknya sah, serta memberikan keterangan-keterangan yang berguna mengenai perkembangan masa kini, pikiran, sopan santun, dan lembaga, maka oleh usaha taman itu ia tidak berkurang kedudukannya selaku sejarawan. Sejarawan sebagai ilmuwan humaniora dengan sejarawan sebagai ilmuwan ilmu sosial tidak perlu menjadi dua orang, mereka dengan mudah bisa menjadi satu dan bermanfaat daripada yang satu itu. Baik untuk humaniora maupun ilmu-ilmu sosial akan sangat bertambah karena ada kalanya humaniora digunakan para sejarawan untuk memberikan sumbangan kepada usaha pengertian masyarakat dengan jalan menentukan hubungan-hubungan dan pengecualian-pengecualian dalam generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Ajar. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas humaniora dalam pendidikan nasional. Nah, humaniora dalam pendidikan nasional bertujuan untuk memajukan manusia sehingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya. Pandangan humanitas mengajarkan bahwa ada suatu kesatuan dan kesamaan di antara manusia. Perbedaan antar ras ataupun bangsa tidak berarti akan lenyap tenggelam dalam
suatu masyarakat dunia yang tidak mengenal perang, kekerasan, serta kekejaman. Nah, semua manusia adalah sama. Tiap-tiap jiwa adalah bagian dari api ketuhanan. Tidak ada perbedaan antara majikan dan buruh, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan. Sementara manusia adalah saudara karena mereka harus cinta mencintai atau berbukawan pendidikan humaniora pada sastra klasik atau Latin dan Yunani dan kesenian dipandang sebagai pengetahuan yang mengembangkan manusia sejati. Nah, seni dipandang sebagai sarana pembentukan manusia menjadi pemikir jernih, berbahasa bersih, berbicara fasih, menguasai logika dan kaidah bahasa, serta dapat menikmati bahasa dan seninya. Nah, peradaban ditemukan dalam bahasa dan segala manifestasinya, dan khususnya lagi dalam keseniannya. Lewat sastra dan seni terbentuklah manusia, dan kelengkapannya dunia barat banyak melepaskan tuntutan bahasa klasik mereka karena didesak oleh ilmu-ilmu ekstra. Seni memiliki nilai yang tinggi bagi manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seni atau kaidah lebih bernilai tinggi dari kebenaran. Kemudian hal itu dapat dimengerti karena keindahan seni adalah joint produk dari berbagai unsur seperti bakat, akal pikiran, perasaan, imajinasi, kreativitas, intuisi, dan seterusnya. Sementara kebenaran hanya terkait dengan logika. Unsur rasa seni pada manusia terungkap pada budi, bahasa, dan sopan santun. Seni itu menunjang penampilan manusia dalam harmoni, keselarasan, serta keakraban dan kekaguman terhadap alam dan kehidupan. Seni tetap terbuka terhadap nilai-nilai lama dan baru, tradisi dan kreativitas modern. Nah, kemudian humaniora menyiapkan manusia berpikir luas, lincah dengan segala visi dan persepsi untuk perkembangan dan penyesuaian. Pemikirannya adalah pemikiran dengan cara bahasa yang berkembang dari dalam dan tahu beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan zaman. Kalaupun menghargai perlunya spesialisasi iptek, humaniora tidak ingin membiarkan konsepnya dikotak-kotakkan, dipersempit dan dikerangkang menjadi bidang tertentu, tapi tetap terbuka dengan segi-segi hidup yang selalu berkembang. Meskipun membosankan, kebenaran dan ketelitian sangat diperlukan di dalam pendidikan bahasa, seni, agar dapat mencapai nilai tertinggi. Kesenian seperti drama harus dimainkan dengan cermat untuk memenuhi segala tuntutan dan dinikmati secara tenang. Para mahasiswa aktif memainkan peran, berlatih gigih, mau mengorbankan waktu untuk berlatih, semua memegang peran sebelum tampil di atas pentas dan masing-masing berlatih. Nah, jadi ilmu humaniora merupakan dimensi yang harus dipertahankan, karena ilmu humaniora bukan bertujuan untuk mensekat-sekatkan suatu ilmu lain dan membedakan ilmu-ilmu lain. Akan tetapi ilmu humaniora di sini justru merangkul dan bisa masuk ke segala ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, meskipun humaniora kadang
ada suatu sisi yang mana membosankan dalam artian berbicara tentang sejarah yang masa lalu. Akan tetapi dalam ilmu humaniora terdapat nilai-nilai yang unik, yang bernilai dan juga urgen untuk hal-hal penting lainnya. Nah, seterusnya ilmu humaniora ini merupakan hal yang penting gitu untuk mengajarkan siswa-siswi dalam budi pekerti, tata krama, berperilaku yang jujur, untuk mengembangkan hal-hal positif dalam diri seseorang gitu. Nah, jadi ilmu humaniora ini harus diakui dengan jujur bahwa untuk menciptakan suasana humaniora adalah sekolah diperlukan pemimpin sekolah yang yakin akan kegunaan pendidikan humaniora, kemudian dapat menangkap inti dan jiwanya, dan sanggup memberi waktu, biaya, tenaga, dan ruang gerak untuk aktivitasnya. Bila pendidikan humaniora merupakan sesuatu yang dipaksa, digencet waktu tanpa tenaga dan biaya, tidak akan berguna banyak. Namun diperlukan pula dengan sekelompok guru yang berjiwa humaniora dalam pengajaran. Guru di sekolah bukanlah hanya mengajar belaka, tapi juga pembimbing dan pendidik yang menaruh cinta terhadap perkembangan orang muda atau peserta didik. Nah, melalui manifestasi kelompok bersama dari satu sekolah dengan yang lainnya, humaniora dapat mempererat kekeluargaan, orkes, dan drama, mendorong seluruh potensi orang muda dalam rasa kemanusiaannya. Nah, jadi humaniora di sini dijadikan sebagai alat atau sebagai sarana untuk dijadikan sebagai ajang dalam berilmu untuk antar sekolah, yang kemudian menjadikan sebuah pemikiran seperti sebuah drama, puisi, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian implementasi nilai-nilai masyarakat yang berubah dan masyarakat yang muncul yang menimbulkan nilai-nilai baru. Sekolah ibarat kaca yang dapat merefleksikan keadaan masyarakat dan berguna menyiapkan anak-anak untuk mendapatkan jalan yang baik serta manusia yang terpandang dalam kehidupannya. Pendidikan seni, sastra, musik, tari, dan drama dimaksud untuk persiapan untuk hidup harmonis, kemudian menyambung jasa saat diperlukan. Menyebut bahwa pendidikan humaniora berguna untuk selalu tahu, memandang dan menimbang keseluruhannya, tetap menghargai semua dalam keutuhannya, setelah memilih dan mencintai bagiannya dengan keluasan pandangan, terbuka terhadap segala yang bernilai. Manusia bahkan sanggup belajar sesuatu yang baru bila mana perlu. Ia tidak merasa minder atau super dalam keadaan bagaimanapun, karena sebagai anggota masyarakat ia tahu adanya kegagalan atau keberhasilan diri dalam menempuh perjalanan hidup. Nah, jadi ilmu humaniora ini merupakan hal yang sangat harus dipelajari, bukan hanya untuk pendidikan SMA atau SD saja, tetapi perguruan tinggi juga memperdalam ilmu humaniora ini. Nah, jadi ilmu humaniora ini
sangat penting sekali untuk dipelajari, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tapi juga diterapkan oleh masyarakat yang ada di seluruhnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.